Suara jam berdentang menunjukkan pukul 6 pagi. Nadia, wanita karir yang tengah hamil 6 bulan, duduk di depan laptop di ruang kerja kecilnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi jari-jarinya masih lincah mengetik. Secangkir kopi masih mengepul di meja. Sesekali, ia menyesapnya dengan ekspresi serius. Rizal, suaminya, datang membawa segelas jus. Sayang, udah pagi. Kamu nggak boleh terus-terusan minum kopi. Nadia tersenyum kecil, tapi tidak menoleh dari layar laptop. Aku cuma butuh ini buat tetap fokus. Deadline-nya besok. Rizal menatap meja kerja yang berantakan. Penuh dokumen, camilan tak tersentuh, dan tablet vitamin yang masih tersegel. Kamu bahkan nggak minum vitamin dari dokter. Sambil nyeruput kopi, Nadia menatap Rizal dengan ekspresi jengah. Aku baik-baik saja, Rizal. Suara notifikasi email berbunyi, dan Nadia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Esoknya, suasana kantor sibuk, suara keyboard berdenting, telepon berdering. Rekan kerja Nadia melihat wajahnya yang pucat. Nat, kamu nggak kelihatan baik. Harusnya kamu istirahat. Nadia menggeleng sambil tersenyum tipis. Aku masih bisa. Deadline tinggal sedikit lagi. Saat berdiri dari kursinya, Nadia merasakan pusing sesaat, tetapi segera menahan diri agar tidak jatuh. Nadia menarik napas panjang, mencoba mengabaikan tubuhnya yang semakin terasa lemah. Larut malam di kantor. Lampu kantor sudah redup. Nadia yang masih bekerja dan beberapa karyawan satu persatu pulang meninggalkan meja kerjanya. Matanya lelah, tetapi ia terus mengetik. Tangan Nadia mulai gemetar, perutnya terasa nyeri, keringat dingin mulai muncul di dahinya, hingga tinggal dia seorang masih duduk di ruangan kerjanya. Ia mencoba mengabaikannya, bangkit berdiri untuk pulang. Namun, saat melangkah ke parkiran, kepalanya terasa ringan. Pandangannya mendadak gelap. Bam! Suara tubuhnya jatuh di lantai parkiran. Rekan kerja yang kebetulan lewat, panik dan berlari mendekat. Salah satu temannya segera menelepon bantuan ambulan. Di rumah sakit, dengan cahaya lampu menyilaukan dan suara monitor jantung berbunyi cepat, Nadia membuka matanya perlahan, kaget melihat dokter sedang memeriksanya. Tekanan darahmu sangat rendah. Janinmu hampir kekurangan oksigen. Nadia menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Selesainya, Rizal duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Aku udah bilang berkali-kali, apa kamu harus sampai seperti ini dulu baru sadar? Aku tidak tahu kalau separah ini. Nadia terisak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan bayinya. Akhirnya pulang ke rumah, perjuangan memulai kebiasaan sehat. Pemandangan rumah lebih tenang. Nadia duduk di sofa dengan selimut di samping. Rizal datang dengan membawa makanan sehat. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Nadia menerima makanan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berubah. Esoknya, di kelas yoga kehamilan, awalnya sulit, tetapi ia mulai menikmatinya. Di dapur bersama Rizal, mereka memasak bersama, tertawa saat Rizal mencoba mengupas wortel dengan canggung. Di kantor, Nadia mulai pulang lebih awal, tidak lagi membawa pekerjaan ke rumah. Malam hari, menjelang istirahat bobo, Nadia dengan Rizal di sampingnya, membelai perutnya sembari berkata, "Maafkan Mama, Nak. Mama janji akan menjaga kita." Rizal menggenggam tangannya. Aku bangga sama kamu, Nat. Nadia tersenyum. Untuk pertama kalinya, merasa damai. Hari demi hari berlalu, tiba saatnya di ruang bersalin. Cahaya terang, suara napas berat Nadia, tangannya menggenggam erat tangan Rizal. Suara tangisan bayi pecah. Beberapa hari kemudian, setelah melahirkan,
Di rumah cahaya sore masuk ke dalam ruangan, menciptakan suasana hangat. Nadia duduk di sofa, menggendong bayi perempuannya yang mungil. Rizal datang di sampingnya, menyapa dan membelai kepala bayi mereka. Ini hadiah terindah ya. Nadia tersenyum, matanya berbinar penuh cinta. Iya, hadiah terindah. Sebagai wanita karir yang juga sedang hamil, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan sangatlah penting. Kehamilan adalah periode yang penuh perubahan dan tantangan. Dan meskipun pekerjaan juga penting, kesehatan ibu hamil harus tetap menjadi prioritas utama. Sebagai wanita karir, penting untuk mengenali tanda-tanda tubuhmu dan tidak ragu untuk meminta dukungan. Jangan terlalu memaksakan diri, beri ruang untuk istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar dan fokus. Jangan ragu untuk berbicara dengan atasan tentang kebutuhanmu dan carilah fleksibilitas jam kerja.